Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, tolong Dimas Yoga Ramadhani untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Coba kameranya tolong dihidupkan sebentar. Bapak ingin melihat kesiapan kalian dalam belajar. Oke, terima kasih. Siswa-siswa yang sudah bergabung di kegiatan belajar hari ini, kita untuk melanjutkan materi pelajaran yang kemarin. Tetap semangat dalam belajar karena yang di sini kemampuan atau kemandirian kalian yang harus ditingkatkan. Ya, sini belajar sudah berbeda, menggunakan new normal atau kebiasaan baru dalam belajar. Kita harus menggunakan daring, di mana dalam sistem daring di sini pengawasan kami sebagai guru dalam mengawasi belajar itu sudah minim, ya, sehingga dituntut kalian untuk mandiri dalam belajar dengan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dari sekolahan. Ya. Terus untuk selanjutnya selalu jaga kesehatan, ya. Hati-hati dalam bepergian, selalu waspada karena dalam kondisi yang seperti ini kemungkinan untuk terjangkit penyakit masih mungkin. Untuk itu kewaspadaan kita untuk selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker jika berpergian di luar rumah. Sebelum mulai saya share dulu ya, ini materi untuk hari ini. Bagaimana bisa tampil? Jadi kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi kerusakan bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Ya, kemudian memperbaiki sistem bahan bakar bensin konvensional karburator. Nah, jadi nanti indikator capaian kompetensi kalian ya, yaitu dapat mengidentifikasi gangguan pada sistem kerja karburator. Kemudian mendeskripsikan ya gangguan-gangguan apa saja yang terjadi pada sistem karburator. Ya, untuk tujuan pembelajaran ya hari ini, jadi setelah mengamati tayangan PowerPoint atau video dan berdiskusi, kalian dapat menganalisis gangguan pada sistem bahan bakar konvensional ya dengan jujur dan percaya diri. Kemudian setelah berdiskusi, kalian bisa mengidentifikasi ya gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem bahan bakar konvensional. Oke. Nah, kira-kira pernah nggak kalian mengalami hal seperti ini? Ini diilustrasikan ada seorang yang mengalami kerusakan pada mobilnya. Nah, ini contoh gangguan yang terjadi pada sistem kerja karburator. Bisa mendengarkan? Bisa, Pak. Bisa. Oke, tolong disimak ya. Nah, itu penyakitnya. Jadi setelan langsamnya maunya gede terus, kecilin sedikit mati, dikecilin sedikit mati. Nah, jadi itu tadi contoh gangguan. Masalahnya apa pada mesin itu? Nah, kita lanjutkan. Pada saat start pun itu susah. Mesin tidak
tidak hidup. Ini itu susah, gas harus dikocok dulu, itu baru hidup. Jadi tadi ada kasus mobil tidak bisa di starter, ya. Kalau di starter harus gasnya diinjek-injek dulu. Nah, kira-kira masalahnya ada di mana untuk sistem karburatornya? Oke, jadi masalahnya tadi mesin tidak bisa di starter. Kalaupun di starter atau digas dulu, ya berarti itu bermasalah ada di sistem putaran rendah atau sistem putaran idle. Ya. Nah, dari sini kalian bisa melihat sistem yang ada untuk putaran idle. Ya, jadi bahan bakar masuk ke dalam mesin itu melalui saluran-saluran yang kecil. Ya, mulai dari primary main jet, slow jet, kemudian economizer jet, kemudian masuk ke idle port. Ya, jadi putaran mesin untuk putaran rendah atau putaran idle itu biasanya saat di starter itu butuh bahan bakar yang. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau bahan bakarnya boros tuh masalahnya kenapa, Pak? Oke, bahan bakar boros. Bahan bakar boros berarti kebutuhan bahan bakar itu lebih banyak dari yang diharapkan. Ya, jadi boros itu banyak faktornya, ya. Ada banyak faktornya. Yang pertama mungkin dari setelan karburator yang tidak tepat. Mungkin karena setelannya tidak tepat sehingga mengakibatkan tenaganya tidak maksimal. Kalau tenaga tidak maksimal berarti untuk mendapatkan kecepatan yang sesuai kita inginkan butuh bahan bakar yang banyak. Akibatnya menjadi boros bahan bakar. Oke. Nah, untuk tugas itu sudah saya share di Classroom atau di e-learning, ya. Silakan kalian nanti di-download kemudian didiskusikan. Ya, bisa dilihat. Nah, ini LKPD yang saya share, nanti kalian kerjakan. Ya. Jadi tahapan nanti berdiskusi buat kelompok, ya. Nanti diskusinya yaitu tentang gangguan-gangguan, menganalisis gangguan sistem kerja dari karburator. Yaitu tugas kalian adalah mencari video pada YouTube tentang gangguan-gangguan pada karburator. Ya. Kemudian tulis link videonya yang kamu pelajari, ya, ditulis. Kemudian hasil resumenya. Jadi nanti kalian cari satu video tentang gangguan pada karburator. Paham tugasnya? Tugasnya itu suruh nyari video aja, Pak, ya? Ya. Sama nulis linknya. Nanti di LKPD dan tugas utamanya adalah mencari video, kemudian dibahas di situ masalahnya apa, kemudian gejalanya bagaimana, rusaknya di bagian mana, kemudian cara perbaikannya bagaimana, gitu ya. Nah, untuk tugas LKPD paling lambat nanti hari Selasa. Untuk pilihan ganda, kalian bisa lihat di Google Form, ya. Nanti saya kirim ke WA linknya, kalian kerjakan untuk yang pilihan ganda. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan pertemuan hari ini. Ya. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini adalah mendiagnosis kerusakan dari karburator. Ya, jadi mendiagnosis adalah mencari atau menemukan masalah kerusakan berdasarkan gejala-gejala yang ada. Bahwa kendaraan yang baik itu dapat berputar normal pada putaran stasioner, putaran rendah, putaran tinggi, dan sistem akselerasi atau digas secara tiba-tiba. Ya.
Nah, untuk pertemuan selanjutnya, untuk minggu depan, kita masuk ke sistem injeksi bahan bakar. Ya, jika ada yang belum paham, silakan bisa langsung bertanya lewat WA atau di chatting pada Classroom atau pada e-learning. Belajar tetap semangat, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat menjalani hidup dengan baik. Ya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.